warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali lagi bersama saya Kastia Nur Hanif, Inspiring Millennial. Kita akan belajar tentang konsep diri. Sejauh ini kan kita sudah belajar ya tentang self-concept, terus habis itu kita juga belajar tentang self-concept yang mana itu konsep diri juga sama, dan juga belief. Tapi pada hari ini kita spesial betul-betul akan mendalami materi konsep diri supaya kita betul-betul tahu apa sebetulnya definisi dari konsep diri tersebut, dan juga bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki konsep diri yang positif, yang berdasarkan consciousness atau kesadaran. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa implementasi dari konsep diri itu harus melibatkan consciousness atau kesadaran. Jadi, liberasi yang ada dalam konsep diri itu belum harmonis. Vibrasinya itu betul-betul belum harmonis. Karena masih bisa berada di level mental. Dimana kalau misalkan kita masih berada di level mental itu ya, vibrasinya itu atau frekuensinya itu masih belum stabil. Masih bisa ada up and down-nya. Sedangkan consciousness itu sudah melampaui mental. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa kalau misalkan consciousness itu dia betul-betul sudah melampaui mental. Jadi dia vibrasinya itu sudah stabil. Frekuensinya itu sudah stabil. Jadi kita itu kalau misalkan sudah mencapai consciousness atau sudah mencapai kesadaran, itu kita sudah menjadi seorang observer. Jadi kita betul-betul keluar dari mind kita keluar dari mind kita, dan kita menjadi observer dari luar seperti itu. Kesadaran itu sudah ada di heart atau di kolbu. Nah, apa sih sebenarnya konsep diri itu? Nah, konsep diri itu merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri. Jadi, konsep diri kan. Jadi, konsep itu kan merupakan suatu idea, suatu notion. Suatu konsep itu apa yang kita ketahui tentang diri kita. Jadi bagaimana persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Konsep diri itu sudah menjadi program mental atau komputer mental atau sistem operasi yang mengendalikan, mempengaruhi cara berpikir, merasa, berucap, bertindak, dan juga bersikap. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati kalau misalkan kita memiliki konsep diri yang buruk, itu akan mempengaruhi tindakan kita, dan juga bagaimana cara kita berpikir dan merasa, berucap seperti itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengubah self-image dan self-concept yang mungkin negatif atau mungkin terlalu positif seperti itu, yang tidak didasarkan oleh kesadaran. Kita harus menanyakan atau bertanya kepada diri kita sendiri. Pada saat kita melihat diri kita di cermin, itu apakah apa image yang muncul? Apakah image itu negatif ataukah image itu positif? Seperti apa self image kita saat ini? Nah, pertanyaan seperti itu harus betul-betul ditanyakan regularly. Jadi kita harus kontemplasi, kita harus meditasi, jadi kita harus self inquiry. Seperti apa self-concept kita sekarang, self-image kita sekarang, atau tahun lalu bagaimana kita, how do we see ourselves tahun lalu, and how do we see ourselves sekarang. Saat kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda, itu kita juga akan bertindak dengan cara yang berbeda gitu loh. Jadi aksi kita, segala sesuatu yang kita lakukan, itu akan didasari oleh self-concept kita. Perubahan atau peningkatan self-concept ini harus diawali dengan mengubah self-image. Jadi mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Kalau misalkan kita ingin mengubah atau meningkatkan self-concept kita, bagaimana kita, how we see ourselves, itu kita harus mengubah self-image kita. Contohnya, jadi ada kecenderungan gitu loh dalam diri seseorang dalam memandang dirinya sebagai pribadi yang cakap, mampu, dan memiliki keunggulan serta kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Itu namanya self-esteem. Nah, sekarang kita sudah masuk ke self-esteem. Bila kita memiliki self-esteem, itu artinya kita memiliki kecenderungan dalam diri kita bahwa
mencerminkan dalam diri kita untuk berpikir bahwa diri kita adalah pribadi yang cakap, mampu, memiliki keunggulan, dan memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Orang dengan self-esteem yang baik atau self-esteem yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, akan merasa dirinya adalah makhluk yang bahagia dan layak berhasil. Nah, self-esteem ini adalah seberapa suka kita dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan self-esteem kita tinggi, ya pasti kita akan, artinya kita menghargai diri kita sendiri. Kita suka dengan diri kita. Kita memiliki self-concept yang baik terhadap diri kita. Self-esteem itu tidak bisa tinggi dengan begitu saja. Maksudnya kita tidak bisa tiba-tiba memiliki self-esteem yang tinggi. Pastinya kita tidak bisa memiliki confidence yang tinggi. Jadi kita harus membangunnya. Self-esteem itu harus dibangun dengan melakukan suatu tindakan pastinya. Nah, salah satunya adalah ya dengan mengubah self-image kita, mengubah self-concept kita. Bila self-image kita sejalan dengan self-ideal kita, maksudnya dengan ideal kita itu maksudnya adalah tipe ideal kita. Jadi kita memiliki suatu objektif gitu loh, suatu target, suatu sosok yang menjadi, kita pengen jadi orang ini gitu, kita pengen jadi sosok ideal ini. Nah, jadi bila self image kita sejalan atau mendekati self ideal kita, maka self esteem kita akan tinggi. Begitu pula sebaliknya, bila self image kita tidak sejalan atau jauh dari sosok ideal ini, ya self esteem kita juga akan menjadi rendah. Jadi self esteem yang tinggi itu adalah dasar dari konsep diri yang positif dan menjadi dasar bagi kemenangan-kemenangan kecil. Nah, kita kan udah pernah bahas nih, kalau misalnya kita memiliki self-esteem yang tinggi, dan juga kita memiliki self-concept yang positif, dan juga kita memiliki belief yang baik terhadap diri kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang produktif, untuk melakukan kontribusi-kontribusi. Karena ya kita memiliki konsep diri yang baik gitu loh, kita merasa layak untuk melakukan sesuatu yang positif, karena ya kita percaya bahwa diri kita itu adalah seseorang yang positif. Ketika kita percaya bahwa diri kita adalah seseorang yang positif, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi positif juga, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, tindakan kita, terus juga persepsi kita, bagaimana cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh self-concept kan. Maka dari itu, sekali lagi, self-esteem yang tinggi itu adalah dasar dari konsep diri yang positif dan menjadi dasar bagi kemenangan-kemenangan kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki self-esteem yang tinggi, kita akan memiliki konsep diri yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, menurut saya, kalau misalkan kita pelan-pelan membangun konsep diri yang baik, kita pelan-pelan menghargai diri kita sendiri, kita memperbaikilah konsep kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kita juga akan bisa meningkatkan self-esteem kita. Lalu ada 7 pengaruh harga diri rendah dan juga pengaruh harga diri tinggi terhadap diri kita sendiri. Kalau misalkan kita memiliki harga diri yang rendah, kita akan pastinya memiliki rasa tidak percaya diri. Lalu prestasi yang rendah, lalu kita akan menghindari tanggung jawab. Nah, ketika kita menghindari tanggung jawab itu, kita akan menjadi kurang disiplin, kita akan menjadi tidak produktif dan tidak ada visi misi. Lalu kita memiliki tingkat energi yang rendah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memiliki harga diri yang rendah, pasti kita tidak memiliki suatu energi untuk melakukan hal-hal yang produktif. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memiliki self-esteem atau harga diri yang tinggi, ya kita masih merasa percaya diri, kita memiliki prestasi, lalu kita juga betul-betul bertanggung jawab, kita memiliki responsibility, lalu kita menjadi orang yang disiplin, produktif, dan kita memiliki suatu visi misi, kita memiliki target, dan kita memiliki we will be overflowing with
energy. Nah, dalam kondisi normal, pengaruh pikiran sadar terhadap manusia itu hanya 12%. Sedangkan pengaruh pikiran tidak sadar atau subconscious atau unconscious mind itu sisanya 88%. Konsep diri dan kepercayaan inilah yang akan mengendalikan kita. Di mana letak konsep diri ini? Ya, di sebagian besar di subconscious mind. Memang betul bahwa konsep diri itu bisa dibawa ke pikiran sadar, namun dia dipengaruhi oleh sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran tidak sadar atau subconscious mind. Lalu ada juga yang namanya servo mechanism atau mekanisme servo, di mana servo mechanism itu letaknya ada di subconscious mind juga. Nah, apa sih servo mechanism ini? Servo mechanism ini merupakan self concept dan belief yang telah menjadi program. Servo mechanism ini memiliki role atau peran di mana dia berfungsi sebagai program autopilot yang menguji sasaran. Nah, gimana sih maksudnya menguji sasaran itu? Dia kan program autopilot nih, jadi dia di subconscious mind dan jadi program autopilot. Autopilot itu berarti otomatis yang menguji sasaran. Ketika peluru kendali itu ditembakkan, mekanisme servo itu akan secara otomatis mengarahkan rudal yang ditembakkan tersebut menuju sasaran. Jadi rudal yang ditembakkan itu akan terbang ke jalan yang seharusnya karena dia dikendalikan oleh si servo mekanisme ini, kan? Rudal tersebut dapat mengenai sasaran dengan tepat, seperti itu. Nah, karena servo mekanisme ini sudah menjadi sudah menjadi program autopilot, sudah otomatis, dan dia letaknya ada di subconscious mind yang mana subconscious mind ini mempengaruhi konsep diri kita atau kepercayaan kita, belief kita. Ya, pastinya kita juga harus memelihara si servo mekanisme ini karena dia adalah suatu program autopilot gitu loh. Dia adalah suatu program autopilot yang akan mengarahkan si peluru kendali yang ditembakkan ini tepat ke sasaran. Kalau misalkan kita sasarannya negatif atau kita programnya sudah negatif, ya pasti pikiran kita atau kesadaran kita juga akan menjadi negatif. Maka dari itu kita harus betul-betul memelihara si servo mekanisme yang sudah menjadi program di subconscious mind kita. Kita sudah sampai di topik servo mekanisme. Lalu kita akan pindah ke persepsi. Kita akan will move on to persepsi dan bagaimana hubungannya dengan pikiran juga dengan consciousness.